Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Lembang? Masya Allah, biar semangat juga yang di rumah ya. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Ipar adalah besti. Woi, tepuk tangannya mana? Jadi ipar itu nggak boleh berantem, akur lebih bagus, Masya Allah luar biasa karena pahalanya juga besar ya. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang begini rasanya punya kakak ipar. Wih Masya Allah ini di tayangannya. Masya Allah luar biasa ya. Kadang kalau udah besti sama ipar itu ada semua nih kalau cewek-cewek terutama semua rahasia diceritain. Nggak ada yang ditutupin. Nah pertanyaannya boleh nggak itu Ustadz Syam tuh kalau cerita sama ipar tanpa ada batasan karena merasa dirinya percaya ipar ini nggak bakalan ngomongin, ipar ini nggak bakalan julid sama kita, ipar ini udah bestie sama kita. Nah ini mau izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zalulung, Mas Fadli serta para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh ceritanya sama Allah. Kalaupun cerita sama manusia biasanya ceritanya sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Siapanya Nabi Bu Abu Bakar tuh? Apanya Nabi? Mertuanya. Lebih keren lagi Rasulullah. Ngobrolnya, curhatnya sama mertuanya. Subhanallah. Kadang juga sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kadang juga sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kadang juga sama Sayyidina Utsman bin Affan. Maka manusia ini makhluk sosial yang pasti akan bercerita dengan manusia yang lainnya. Kadang orang bercerita sama orang tuanya, bercerita sama mertuanya. Atau mungkin ada yang bestie sama iparnya sehingga bercerita dengan bestinya. Tapi perlu diingat bahwa ketika engkau meminta kepada manusia, manusia itu punya keterbatasan sehingga jangan berharap lebih kepada manusia. Kalau sekedar cerita, hanya cerita silahkan bercerita. Kenapa? Karena mungkin hanya ingin mengungkapkan saja, karena mungkin hanya ingin meluapkan saja. Tapi kalau ingin sesuatu ataupun dapat jawaban yang lebih pasti, ingin dapat solusi yang terbaik, maka cerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya tentang apa? Pengen tahu tentang hukum agama, cerita ke ipar boleh, siapa tahu ada kenalannya pemuka agama. Pengen tahu tentang apa kesehatan, cerita ke ipar boleh, mungkin dia adalah orang kesehatan misalnya, dokter kah atau perawat kah atau apoteker kah. Maka subhanallah bercerita itu adalah sesuatu yang fitrah sebagai manusia. Cuman ada peringatannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkan yang baik-baik atau lebih baik diam. Kenapa? Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah dengan bagaimana cara dia menjaga lisannya. Ternyata sesuatu ini nggak boleh kuceritain, kenapa kuceritakan? Akhirnya dia tidak selamat disebabkan karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Jadi namanya manusia punya keterbatasan. Saya punya keterbatasan. Lawan bicara saya juga punya keterbatasan. Maka pembicaraan saya pun harus dibatasi. Ada mungkin ranah-ranah yang bisa diceritakan, ada juga yang tidak perlu diceritakan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para salafus saleh terdahulu juga mengajarkan kita bagaimana mereka senantiasa wa ufawwidu amri ilallah, benar-benar menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu yang dia ceritakan hanyalah sesuatu yang boleh diceritakan. Sesuatu yang mungkin tidak perlu diceritakan seperti dosa. Dosa itu kan diampuni sama Allah illal muhajir, kecuali yang menyebarkannya. Bisa-bisanya ada seorang ipar menceritakan dosanya kepada iparnya. Maka ini adalah pembicaraan yang tidak baik. Ya tetap ada semuanya. batasan semuanya. Iya, apalagi jelas. nauzubillah min zalik urusan masalah aurat tadi, urusan ranjang dan lain-lain. Wah, itu jangan itu nggak sampai. boleh. Ya, Siap. makasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi jamaah. Kita panggil Ustaz Zalulung sini dong. Nah nih, maaf nih Ustaz Zalulung, mungkin Ustaz Zalulung punya saudara ipar, ya kan gak semuanya yang namanya keluarga itu hidupnya mungkin enak semua. Pasti ada yang kadang-kadang yang namanya keluarga itu yang hidupnya ekonominya mungkin agak di bawah rata-rata. Nah kadang-kadang kita nih sebagai iparnya kita ngelihat, waduh kok gak tega gitu ya, gimana ya, kita pengen bantu. Cuma kalau kita bantu takutnya dia baper gitu kan, tersinggung. Terus gimana nih ya,
Kita juga nggak mau dia juga susah, kita juga nggak mau nyusahin kita. Nah ini bagaimana nih penjelasannya? Silakan Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Makasih Kak Fadli, mohon izin lagi kepada guru-guru kita Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang punya ipar, punya saudara tetap rukun, akur sehingga Allah buka pintu rezeki kita. Masalahnya ada terkadang dalam kehidupan kita nih, jangankan ipar. Adik kakak aja kadang-kadang kita bisa berbeda situasinya. Bener gak sih? Ada kakaknya mungkin mampu atau adiknya mampu, kakaknya enggak. Nah gimana nih Sikon kalau misalnya kita bantu dia baper takut tersinggung. Kita gak bantu tapi kita kesian sama dia, kan kita bawaannya kesian dulu, ya gak sih Bu? Ibu-ibu itu banyak kesiannya, banyak perasaannya, walaupun kadang mungkin ngedumel tapi tetap bantuin. Nah misalnya datang nih, ibu pernah gak didatangin saudara? Terus kita ngomel, mungkin saudara ipar ya kan. Ngapain sih kamu datang-datang? Heran deh kamu ya. Udah nih, ngomel tapi ngasih, ada begitu? Ada begitu ngomel tapi ngasih. Ada pemirsa ngomel tapi ngasih, banyak. Nah yang pertama, kalau kita mau bantu saudara kita lihat dulu sikonnya. Kalau memang sikonnya butuh dibantu, ya kita bantuin tanpa ada rasa baper. Tapi kalau baper lama-lama koper. Tapi kalau koper lama-lama bagasi. Tahu baper? Bawa perasaan. Lama-lama jadi koper, korban perasaan. Lama-lama jadi bagasi. Apa tuh bagasi? Bahagia enggak, sedih iya. Repot kan jadinya ya. Jadi pertama sikonnya kita lihat, oh gimana cara kita bantunya. Mungkin kita tidak memberi dalam artian mentahnya. Misalnya maaf, berbentuk duit dia mungkin baper. Ya udah kita beliin apa yang diperlukan. Oh dia perlunya sembako, beliin aja sembako. Karena tadi dinyatakan tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah maka akan saling cinta. Kalau memang sikonnya perlu dibantu. Jadi jangan pakai baper ya. Yang kedua, ketika kita membantu niatnya bukan untuk pamer juga. Nih ya, kalau bukan saya yang bantuin, kamu gak ada tuh yang bisa makan segala macam. Jangan. Tapi niat karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Kenapa? Hidup itu berputar. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan berkecukupan, bisa jadi besok saudara ipar kita, dia yang berkecukupan. Jangan pernah sombong. Na'udzubillahimin zalika. Kenapa? Sombong itu bukan berpakaian bagus. Sombong adalah ketika kamu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Ingat, ipar yang pertama kita bantu, yang kedua semampu kita. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Kita sanggup kita bantuin, nggak sanggup kita ngomong. Kan bantuan nggak selalu berbentuk apapun, tapi omongan yang bagus juga bantuan. Benar. Jadi kalau misalnya jadi ipar juga nggak usah sungkan juga ngomong sama kakak ipar, sama adik ipar. Kalau sampai memang lagi kesulitan. Betul, jangan pakai gengsi. Bener. Yang nolongin pertama pasti saudara. Pasti ini, Masya saudara. Allah. Makasih banyak Ustazah Sama-sama, Lulung. Kak Tepuk Fadli, tangan buat Ustazah Punten. Lulung. Kita lanjut lagi, waktunya kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Ibu sebelah sini yang pakai kacamata boleh maju ibu. Maaf punten. Ustadz Maulana mohon izin boleh maju. Ustadz Syam silakan boleh maju juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noneng Siti Mulyani dari Majelis Taklim Muslimat NU Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Noneng ya. Pak Ustadz mau nanya gini. Ceritanya kan adik saya ya istilahnya di bawah lah ya, kekurangan. Selalu dibantu sama kakak-kakaknya. Lalu begini, si adik ipar ini kok malah keenakan gitu dibantu sama kakak-kakaknya. Adik iparnya laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Asalnya kerja gitu ya, cuma udah enggak. Lalu dibantu sama kakak-kakaknya, dia malah keenakan. Cara menyikapinya kita untuk ngomongnya seperti apa biar enggak tersinggung. Kita juga enak gitu Pak Ustadz. Udah berapa lama tuh Ibu Noneng tuh bantuin ke adik ipar sampai saking keenakannya? Udah 2 anak. Oh sampai anaknya 2. Oh ya, Masya Allah luar anak biasa. Anak yang kedua sama anak yang ketiga. Oke, Ustadz Maulana silakan dijawab. Prinsip membantu, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Lulung, sesuai kemampuan. Kemudian, prinsip membantu itu, mohon maaf, semampunya.
Dan sebaiknya kalau membantu lebih bagus kasih pancing, jangan umpan. Sekali lagi, kasih pancing jangan umpan. Kalau pancing artinya usaha. Ada baiknya bantu sekolahnya. Iya, itu Ya, juga. tidak apa-apa. Setelah habis itu bantu lagi apalagi siapin apanya kerjaannya. Udah. Oh, udah, jadi sudah ada pekerjaan, sudah ada hasilnya. Udah, cuma dia itu ngeluh melulu gitu. kalau Ya. nggak dikasih. Mengeluh. Iya, Mengeluh. terus. Oh, yang ngasih nggak kerjaan, dikasih. Ibu? Iya, Masih ya, suami ngeluh? saya masih ngeluh. Akbar. Ah, jadi gini, kalau ibu punya usaha di tempat lain, tempatkan dia di tempat sana. Supaya dia tahu rasa. Supaya dia tidak usah disuapin mulu. Iya, itu juga kalau diajakin sama temennya kadang-kadang suka nggak enak badan apa gitu. Alasan. Jadi itu Iya. malas ya. Tapi gini kita doain aja supaya mereka udah nikah dia. Udah nikah juga. Punya 3 anak. Anaknya udah 3. Jadi anak yang pertama emang dia usaha biasa Usaha. gitu dari sebelum nikah juga. Yang kedua, Cuma ketiga. ketika yang kedua Karena nggak cukup lagi. jadi kerja Jadi merasa dia tidak cukup. Ya kerja di suami. Ah. Ada keluhan dari luar mungkin ya, hasutan-hasutan begitu. Oke. Akhirnya diam. Oke, Ibu paham. Coba ditambahkan Ustaz Syam, silakan. Kalau saya sih lebih fokus kepada anak-anaknya Bu. Anak-anaknya ini yang kita ajarin biar dia nggak males kayak bapaknya. Jadi mudah-mudahan anak-anaknya bisa ikut sama pamannya, yaitu suami ibu ya Bu ya. Jadi diajarin anak-anak ini biar berusaha lebih maksimal lagi. Kemudian kalaupun ibu nggak bisa ngingetin masalah tadi dunia ataupun pekerjaan, ibu jangan sampai nggak ada dakwah masalah akhirat kepadanya. Sesekali ibu sampaikan kepadanya untuk menjaga sholat 5 waktunya, jaga daripada kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Jadi ibu lepas tanggung jawab sudah di hadapan Allah. Ya Allah ya Rob, saya sudah kasih dia pekerjaan, saya udah ingetin dia sholatnya, tapi emang udah begitu orangnya gitu. Baik. Insya Allah lepas tanggung jawabnya kalau ibu juga sudah ngingetin sholatnya gitu. Oke, sabar buat Ibu Nang Nong. Apa tadi? Bener ya? Neng nong neng. Terakhir Ya. buat ibu. Ibu bersyukurlah berada pada posisi memberi bukan diberi. Ibu Noneng makasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.